Selamat siang teman-teman semua. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik kualitatif pelaporan keuangan, postulat, konsep, dan prinsip akuntansi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niketut Sri Slawati Gania dengan NIM belakang 1047. Teman saya Fidela Neta Setiani dengan NIM belakang 1061. Dan Dewa Ayu Sukma Trintia Dewi dengan NIM belakang 1208. Pokok bahasan yang akan kami bahas ada 4, yaitu terdiri dari karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang kedua postulat akuntansi, yang ketiga prinsip akuntansi, dan yang keempat konsep akuntansi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Jadi dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan terdapat 5 karakteristik, yaitu yang pertama relevan. Dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan dapat memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang kedua, andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Yang ketiga, materialitas. Informasi akan dianggap material jika suatu kesalahan, salah penyajian, atau salah mencantumkan informasi bisa mempengaruhi keputusan ekonomi pada pengguna informasi. Yang keempat, dapat dibandingkan. Pengguna informasi harus mampu membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periodenya agar bisa mengidentifikasi adanya kecenderungan posisi dan juga kinerja perusahaan. Yang kelima, dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Selanjutnya, postulat akuntansi. Postulat entitas menyatakan bahwa suatu unit perusahaan merupakan unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya dan perusahaan lain. Selain itu, postulat entitas juga memungkinkan akuntan membedakan antara transaksi bisnis dan individu. Yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah perusahaan, bukan transaksi pemilik perusahaan. Postulat kelangsungan usaha. Postulat kelangsungan usaha menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi. Postulat ini berasumsi pula bahwa perusahaan tidak diharapkan untuk dilikuidasi dalam masa yang akan datang yang dapat diketahui dari sekarang, atau bahwa entitas akan terus beroperasi untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Postulat unit pengukuran. Postulat unit pengukuran menyatakan bahwa akuntansi adalah pengukuran dan proses mengkomunikasikan aktivitas perusahaan yang dapat diukur dalam satuan moneter. Unit pertukaran dan pengukuran diperlukan untuk mencatat transaksi perusahaan dengan cara yang seragam. Postulat periode akuntansi. Postulat periode akuntansi menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan seharusnya diungkapkan secara periodik. Dengan meminta entitas untuk menyediakan secara periodik laporan keuangan jangka pendek, postulat periode akuntansi membebankan akrual dan tangguhan. Penerapan yang menyebabkan perbedaan penting antara akuntansi akrual dan kas. Baik, sekian dari pemaparan materi dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fidela Neta Setiani dengan NIM 191705161. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya yang membahas mengenai prinsip akuntansi. Baik, sebelumnya di sini saya akan memaparkan mengenai definisi dari prinsip akuntansi itu sendiri. Prinsip akuntansi adalah aturan keputusan umum atau general decision rules yang diturunkan dari objektif dan theoretical concept beserta accounting principle, di mana inilah yang mengatur pengembangan accounting teknik. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dari akuntansi.
di mana prinsip akuntansi yang pertama yaitu prinsip cost atau biaya. Menurut prinsip biaya, suatu transaksi dinilai pada harga pertukaran pada saat barang tersebut dibeli dan dicabut dalam laporan keuangan pada nilai setelah amortisasi. Prinsip akuntansi yang kedua yaitu prinsip revenue atau pendapatan. Prinsip revenue menspesifikasi sifat komponen-komponen revenue, pengakuan revenue, dan waktu pengakuan revenue. Prinsip akuntansi yang ketiga yaitu prinsip penandingan. Prinsip ini menyatakan bahwa expense harus diakui pada periode yang sama dengan revenue, yaitu revenue diakui dalam periode tertentu sesuai dengan prinsip revenue dan expense yang terkait kemudian diakui. Selanjutnya, prinsip akuntansi yang keempat yaitu prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas menyatakan bahwa teori akuntansi bebas dari bias personal pengukurannya, di mana pengukurannya merupakan pengukuran variabel dan didasarkan pada bukti. Adapun prinsip akuntansi yang kelima yaitu prinsip konsistensi. Prinsip ini menyatakan bahwa peristiwa ekonomi yang serupa seharusnya dicatat dan dilaporkan secara konsisten dari periode ke periode. Penerapan ini membuat laporan keuangan menjadi lebih komparabel dan berguna. Adapun prinsip akuntansi yang keenam yaitu prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh mengharuskan laporan keuangan dirancang dan disusun untuk menggambarkan secara akurat kejadian-kejadian ekonomi yang telah mempengaruhi perusahaan selama periode berjalan. Adapun prinsip akuntansi yang ketujuh yaitu prinsip konservatisme, di mana prinsip konservatisme menyatakan bahwa ketika memilih di antara dua atau lebih teknik akuntansi yang dapat diterima, maka preferensinya adalah memilih yang paling kecil dampaknya terhadap ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, prinsip akuntansi yang ke-8 yaitu prinsip materialitas, di mana prinsip materialitas adalah suatu prinsip pengecualian atau modifikasi, di mana menganggap bahwa transaksi dan kejadian yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan dapat ditangani secara cepat. Adapun prinsip akuntansi yang terakhir yaitu prinsip keragaman dan komparabel, di mana prinsip ini bertujuan untuk melindungi pengguna dan menyajikan data yang bermanfaat bagi pengguna. Keseragaman tidak mendorong komparabilitas sebagai tujuan yang tidak layak. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Sukma Trintia Dewi dengan NIM belakang 1208. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi untuk konsep akuntansi. Yang pertama yaitu teori kepemilikan. Menurut teori kepemilikan, entitas sebagai agen, perwakilan atau susunan melalui wirausahawan individual atau pengoperasian pemegang saham. Tujuan utama teori kepemilikan adalah untuk menentukan dan menganalisis kekayaan bersih pemilik dengan persamaan akuntansi, aset dikurangi utang sama dengan ekuitas pemilik. Yang kedua yaitu teori entitas. Teori entitas memandang entitas sebagai sesuatu yang berbeda dan terpisah dari pihak yang menyediakan modal pada entitas. Secara sederhana, unit bisnis bukan pemilik merupakan pusat kepentingan akuntansi. Menurut teori ini, persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan ekuitas atau aset sama dengan utang ditambah ekuitas pemegang saham. Dan yang ketiga yaitu teori dana. Dalam teori dana, dasar akuntansi bukan teori kepemilikan maupun teori entitas, tetapi kelompok aktiva dan kewajiban dan pembatasan terkait disebut dana yang mengatur penggunaan aset. Jadi, teori dana memandang unit bisnis terdiri atas sumber daya ekonomi serta kewajiban dan restriksi terkait mengenai penggunaan sumber daya. Persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan pembatasan aktiva. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.